Yang saya kenal itu daun kelor ternyata. Daun kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Balad Supi. Halo, gimana kabarnya para sobreker di channel Balad Supi. Kali ini kita ditemani biasa sama Mas Bro atau Pak Hendra Rizkiana, dan kali ini juga kita ditemani oleh Bu Mama Eren. Nah, mungkin kali ini kita akan membahas lebih lanjut pengalaman spiritual Mama Eren. Nah itu Bu, ada yang cantik itu belum disampaikan nih. Ini ya, ini Kemana nih perjalanan nih? Jadi waktu itu saya dibawa ke perjalanan yang sebelum kita terlalu tinggi nggak? Ini menurut saya adalah sosok yang ditugaskan untuk membawa kebaikan, membawa kedamaian di zaman itu. Di zamannya orang atau makhluk ya, kategori jin atau apa? Nah ini karena saya kan dibawanya ke cerita zaman Ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi mungkin Peradaban. bisa dikatakan ya betul, peradaban dulu. Jadi ini sejarah dulu ya, sejarah dulu. Namun sosok ini memang adalah sosok di zamannya dia pada saat itu mengajarkan untuk berbagi kasih sayang. Nah, di sini ada cerita ya di mana saya diajarkan atau diamanatkan bahwa saya harus bisa mengobati, tapi teknik pengobatan itu dengan cara apa? Ya. Ya, nah ini dia mengajarkan, coba kamu pengobatan dengan menggunakan media air. Terapi air. Ya, dia memang mengatakan doanya sesuai dengan keyakinan kamu. Aku punya keyakinan di zaman aku. Tapi kamu kan adalah makhluk setelah aku. Gitu kan. Hanya kamu dan saya dipertemukan untuk apa? Kamu belajar dari saya satu teknik untuk bisa berbagi kasih sayang dengan sesama kamu. Ya, situ saya diajarkan tekniknya dengan cara terapi air. Gitu. Jadi kalau kita mungkin doa yang dimasukkan ke air ya, memang ada kan air doa. Air doa gitu. Ya. Ada satu lagi bahwa ada tumbuh-tumbuhan yang itu bisa dipakai untuk mengobati berbagai macam penyakit. Tapi di dunia aku adalah ini ya, di duniamu ada. Dia katakan langsung itu, di duniamu adalah ini. Jadi dia mengambil satu daun yang saya kenal itu daun kelor ternyata. Oh, daun kelor. Itu Itu sama ya? untuk para YouTuber. Coba belajar untuk menanam daun kelor. Ternyata daun kelor ada informasi sejak zaman dulu katanya bagus untuk Di konten mengatasi sebelumnya berbagai kita kan penyakit. Balad Supi udah pernah. Iya, Nah, dulu pernah sama saya Solahuddin ya, kalau nggak salah dengan khasiat ini. dari daun kelor itu ternyata sangat luar biasa, dan ternyata sama juga. Ada kisi-kisinya. Ada kisi-kisinya. Sejak zaman dulu. Iya. Jadi bahwa aloe itu kan menurunkan berbagai macam obat ya. Di setiap daerah itu ternyata punya kekhasan masing-masing. Kita Indonesia adalah daun kelor. Di daerah Arab itu kan bidara ternyata. Bidara dengan daun kelor itu Hampir mirip. iya daun. ternyata. Jadi kalau saya analisa sebetulnya itu kandungan itu tuh sama pada dasarnya. Jadi ini yang mengajarkan untuk pengobatan secara terapi air dan tumbuhan. Kalau airnya air apa? Airnya air biasa, Air putih. air putih. Air putih. Apa harus air palm atau air ledeng atau Bebas air sih. Karena gini, sebetulnya bukan
air itu kan media. Yang paling utamanya itu adalah doanya. Doanya. Itu. Ya. Iya, ya mungkin ini bisa disebut ya Bu, sosok orang yang baik mungkin di zamannya ya. Betul, Jadi bisa jadi seperti itu. Ya, mungkin ya pesan-pesannya sangat baik sekali ya buat pada ibu. Ya, intinya untuk ya tadi seperti tadi yang ibu sebutkan tadi bahwa dia berpesan untuk menyebarkan kebaikan. Betul, menyebarkan terhadap kebaikan sesama kita. Dan untuk saya pribadi kan itu teknik untuk memberi pengobatan dengan air ini zaman dulu pun memang sudah ada. Dipakai pola media ya. Air sebagai media pengobatan. Dan emang kalau nggak salah juga saya pernah ada satu penelitian bahwa air itu mempunyai molekul yang berubah ketika diperdengarkan suara tertentu ya. Termasuk yang paling bagus itu molekulnya ketika dibaca doa. Apalagi ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata seperti itu. Jadi ketika molekul-molekul itu berubah bentuk dan itu sangat punya khasiat sekali buat berfaedah buat kesehatan tubuh. Iya, kesehatan tubuh seperti itu. Iya. Ya, sangat nyambung sekali ya antara ilmiahnya masuk terus dalam spiritualnya juga masuk ke media air ini. Ya, sangat setuju sekali, sepakat saya. Nah, ini yang cantik. Nah, kalau itu lihat tuh ada ada yang pakai mahkota. Gimana ini ceritanya nih, Budi? Jadi kalau ini ceritanya saya dibawa. Ini ada yang bawa juga. Kalau ini ada yang bawa juga. Saya diperkenalkan pada kehidupan masa lalu. Ini kita cerita masih masa lalu ya. Masa lalu, di mana ini adalah sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang pada zamannya ini sangat berpengaruh. Sangat didengar. Kalau satu persatu jujur saya juga nggak begitu hafal ya, karena ini kan bukan dari bangsa saya. Betul. Mungkin kalau tapi gini, saya ini bisa dikatakan sosok ini mewakili karakter mungkin ya. Karakter manusia gitu ya, baik zaman dulu maupun zaman sekarang gitu kan. Seperti ini ada seorang seperti raja gitu kan. Ini ada orang tua yang sepuh tapi bijaksana. Kemudian juga ini ada seorang bapak dan anak kecil gitu kan, laki-laki dan perempuan. Saya waktu itu juga bertanya, kenapa sih yang ditampilkan itu mereka ini gitu kan. Nah, kenapa harus muncul anak dari bayi, kemudian anak yang sedang main dan sebagainya gitu kan, yang gembira gitu. Ternyata di balik ini saya diajarkan bahwa mereka ini adalah dulunya betul untuk kebaikan juga. Terus saya sempat bertanya juga, jadi kita tuh diajarkan untuk patuh kepada orang tua ya. Jadi ini ada cerita kehidupan gini, bayi, masa dewasa dan masa tua. Siklus kehidupan manusia. Jadi di sini juga saya tidak tahu nanti pemahaman tiap orang melihat ini pasti akan berbeda. Namun bagi saya satu poin yang diambil baiknya saja, sisi baiknya, ternyata ini memberikan satu nasihat bahwa ada yang bisa kita bawa untuk kehidupan nanti. Kalau di kita mah ya mungkin amal baik mungkin. Nah, ini kan digambarkannya adalah emas dan anak. Oh iya, kan sama gitu juga. Doa anak yang soleh yang tetap nyambung. Jadi mereka itu mengajarkan ke saya, kamu jangan takut untuk kehidupan kamu kemudian, tapi kamu juga harus punya bekal. Yang ada di dunia yang harus kamu lakukan untuk bekal itu adalah dua hal, emas dan anak. Kenapa waktu itu saya sendiri nggak ini ya, emas gitu. Mungkin emas menggambarkan harta. Ya, mungkin atau itu. bisa harta juga
hiaskan ya perilaku kita mungkin. Ya itu. Karena Emas tuh Emas tuh jadi ya lebih emas kami kekayaan. ini Mas, berarti suatu waduh logam itu. yang mulia itu bisa dihias. Kekayaan yang mulia mungkin Iya. ya. Nah, jadi Sama emas dan baik. anak. Nah ini jadi Kekuatannya. pesannya itu dan ini juga untuk berlaku untuk bangsa kamu pada umumnya itu. Nah mungkin nanti kita kaitkan ke ajaran kita juga bahwa kita kekayaan memang bisa menjadi bekal kan gitu. Betul. Jadi Dalam bentuk sedekah. Ya. Jadi harta benda yang kita kumpulkan, kita peroleh, yang disodakohkan, insya Allah itu akan terus mengalir ininya, pahalanya. Anak juga sama, anak Ya. yang soleh doanya akan terus bisa mengalir ke kita. Terus Ya. ilmu yang bermanfaat Nah, mungkin ilmu. ya. Iya. Ilmu yang bermanfaat bisa Tuh. terus mengalir. jadi bisa dikatakan bahwa kamu tuh harus kaya. Nah, saya setuju. Kamu harus kaya karena kekayaan ini tuh bisa membawa kamu untuk bekal ke akhirat. Iya. Nah, jenisnya adalah ini. Tongkat ini kan sebetulnya ini loh ilmu. Ini yang jadi penuntun. Oh, oke, untuk membuktikan bahwa ini memang hasil dari sulaman streaming, bukan hasil dari printing. Coba Mas, tolong ini kita lihat. Kameramen, coba tolong di zoom bahwa ini memang hasil dari sulaman streaming atau apa istilahnya? Kristik tangan ibu sendiri ya yang Tuh, membuat selama zikir ini saya tuangkan dalam sulaman ini. Setiap kali menyulam satu zikir tauhid dan ini mungkin ada ribuan zikir tauhid yang Jadi ini kan tertanam di sini. Iya. ini kan Iya, berupa kotak-kotak ya. Jadi satu kotak itu satu kalimat tauhid. Iya. Ini iya, tangan iya. saya langsung. Coba Mas, yang itu printing buka. Ya. Bikin lagi ya. Yo, coba kameramen di zoom bahwa ini memang benar-benar hasil karya tangan printing ya. Bukan, tangan. Apa? Bukan printing, sulaman tangan apa ya? Kristik atau streaming. Sulaman streaming. Gimana? Bisa ditangkap ininya? Ya. Ini untuk supaya saya tidak kotor. bungkus plastik itu supaya tidak Tidak kotor. Iya. Tapi sebetulnya saya banyak koleksi yang sudah di figura. Sebagian terjual ya mungkin. Sebagian ada yang minat kenapa enggak gitu kan? Ada lagi Mas? Coba. Wah ini nih keren nih. Oh iya ada berapa ribu kotak ini. Jadi zikir tauhidnya juga. Wow. Yuk Mas, ngikutin Mas ya. Bisa ditangkap zoomnya? Zoom. Oh, Ini asli ya. ini sebagai bukti bahwa ini bukan printing. Ini benar-benar hasil karya sulaman tangan. Oke? Sip. Sedikit saya pengalaman ya dari yang saya buat ini. Saya beberapa kali tertolong dalam hidup saya itu tertolong dengan karya-karya yang saya buat, sulaman-sulaman yang saya buat ini. Contoh waktu itu saya harus menyelesaikan kuliah di mana saya tidak punya uang karena bapak saya juga memang sakit berat waktu itu. Akhirnya pertolongan Allah itu datang waktu saya membuat. Pimpinan saya tuh, saya jadi kuliah sambil kerja kan. Pimpinan saya melihat apa itu gitu. Oh saya lagi bikin ini Pak. Wah bagus ya. Itu yang saya buat adalah Dewi Kuan Im naik naga. Itu. Kenapa kamu bikin itu? Saya nggak punya
duit Pak, saya mau beresin kuliah gitu. Oh iya, tapi aku suka loh gitu kan. Nah terus gimana Pak? Gini aja deh, kamu beresin sok, beresin. Masalah uang kuliah kamu, aku. Wis, iya. Suatu mas orang bikin mas nanti kuliah lagi itu, kita. Jadi uang kuliah saya akhirnya saya dapat dari membuat karya seperti ini ya. Itu satu. Yang kedua, waktu itu saya belum punya rumah. Ya. Ini bingung kan saya, aduh saya kok kontrak terus gitu kan. Saya membuat waktu itu konsepnya Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Kalau itu sudah sampai di figura, jadi saya tempel aja di rumah kontrakan saya tuh. Ceritanya saya tuh melihat ada satu toko yang akan dijual. Dalam hati saya mengatakan, ya Allah aku ingin tempat itu, tapi aku nggak punya uang ya Allah. Nah itu saya bilang ke suami, kayaknya toko itu tuh aku tuh pingin gitu. Wah duit dari mana? Nggak ada gitu kan. Tapi dorongan hati kuat. Oh ya udah, telepon, Bu, kira-kira itu tokonya mau dilepas berapa? Sekian. Wah, waduh, saya nggak punya uang Bu, maaf ya, saya cuma nanya aja. Nggak apa-apa, kamu di mana tempat ini? Apa bisa nggak ini? Apa namanya tuh kalau apa? Memang serius dia bilang. Ya, ada sih beberapa waktu itu kan yang udah. Kebetulan si ibu itu kan dari di perjalanan, wah ini daerahnya deket deh, kebetulan saya pingin ke toilet gitu, boleh nggak aku ikut numpang ke toilet gitu kan. Nah akhirnya ya numpanglah ke toilet. Waktu masuk dia lihat lukisan yang saya pajang. Oh ini bagus gitu kan. Sini siapa yang buat? Saya Bu, tapi ini lukisan benang kok gitu kan. Nggak apa-apa, kamu serius itu mau tempat saya? Iya, tapi saya nggak punya uang segitu gitu. Udah gini aja, lukisan itu saya bawa, hari ini juga itu saya ambil, kamu punya uang berapa? Ya langsung gemetar kan. Terus saya bilang ke suami, ini katanya lukisan ini gitu. Suami waktu itu juga nggak percaya, sampai mengatakan betul ini. Iya stop aja, kalian punya uang berapa, tapi ini saya bawa gitu. Ya sudahlah, akhirnya dalam waktu 3 hari jadi berpindah kepemilikan. Luar biasa. Jadi saya makin yakin bahwa zikir yang saya dawamkan selama ini memang ada yang bisa menjadi penolong untuk saya. Itu pengalaman real. Pengalaman real di mana di saat-saat saya tidak punya, di saat-saat saya menginginkan sesuatu, itu terjadi dengan kehendak Allah, dengan cara Allah. Luar biasa sekali ya. Betul. Saya sampai merinding ini. Pengalaman ibu. Oke, iya. Jadi ini sosok-sosok ini mengajarkan ke saya itu untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu berbagi kasih sayang, itu kan seperti itu. Nah, silahkan sekarang implementasi dalam ajaran kita yang sekarang, apakah ini bisa diterima atau bisa istilahnya sepaham gitu kan. Minimal filosofinya apa masih berlaku sampai saat ini, masih bisa dipakai enggak, sesuai dengan kan beda-beda filosofi, tiap daerah beda-beda. Tapi menurut saya ini mungkin dari gambaran seperti ini atau cerita ibu, banyak filosofi yang memang ada kaitannya, cuma tinggal kita mentafsirkannya. Insya Allah nanti kita konekkan dengan para ahli sufi dari sisi beliau, bagaimana koneksitasnya dengan dari sisi kebetulan pengalaman zaman
Aduh, Ya, ini sekali menarik sangat sekali, luar ya. biasa ini pengalaman Luar nih. biasa dan sangat menarik sekali kan, karena Hmm. apa? Tidak bisa semua orang bisa mengalami seperti Bu Eren yang alami ya. Hanya orang-orang terpilih. Sampai secara detil bisa menerapkan, bisa dituangkan dalam bentuk Karya. karya. visual. Ya, Iya, ya, visual. intinya yang kita ambil hikmahnya adalah bahwa ya, kita sesama manusia saling memberi kebaikan. Mungkin itu ya pesan-pesannya ya. Banyak Ya, sebetulnya pesannya. Tadi mungkin bisa disimak kembali atau kalau belum hafal diulang kembali aja ininya uraiannya dalam channel Season Balad berikut. Supi. ya mungkin di Kayak- session berikutnya bisa Bu Eri Pendalaman Lebih lebih lanjut explore tentang lebih itu lagi. prakteknya mungkin ya Bu Dalam ya. lagi. Nanti kita dalam bentuk praktek, sekarang baru kilasan-kilasan pengalaman perjalanan spiritual Ya. dan berbagai macam filsafat atau filosofi yang bisa kita tafsirkan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Di sini bukan mencari kebenaran. Di sini hanya berbagi informasi dari sudut pandang yang berbeda. Orang bijaksana tidak akan mampu menyalahkan dan tidak akan mudah membenarkan. Silahkan dikaji berdasarkan sudut pandang masing-masing. Kami di sini hanya memberikan informasi dari sudut pengalaman-pengalaman yang lain yang kebetulan pada saat ini sangat luar biasa, dan itu memang luar biasa, unbelievable kalau istilah orang ini. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bermanfaat untuk kita semua, juga para YouTuber, para subscriber sekalian, viewer, dan apa yang kita bicarakan mudah-mudahan menjadi berkah ya Bu ya. Amin. Memberikan makna buat kita semua. Nah, kita bisa ambil manfaatnya untuk kita tebarkan kepada seluruh umat manusia, sesama makhluk. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali Ibu Eren atas informasinya. Mudah-mudahan di lain session kita bisa bahas lagi, kita kaji bersama lagi dalam informasi yang lebih spesifik, lebih mendalam, dengan harapan bisa terus terjalin silaturahmi antara kami dengan para YouTuber sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.